Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salam wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba tidaklah mereka berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata, sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka siapa yang telah datang kepadanya pelajaran dari Tuhannya, maka dia berhenti dari riba itu. Baginya adalah apa yang telah berlalu dan selanjutnya menjadi urusan Allah. Dan siapa yang kembali melaksanakan riba itu, maka merekalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Surat Al-Baqarah ayat 275. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh Ramadan rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya dan izinnya kita dapat menjalani hidup kita sampai saat ini yang secara umum berjalan dengan baik. Selawat dan salam kita doakan untuk Nabi Muhammad SAW. Beliau telah mengajarkan dan mencontohkan syariat Islam ini kepada kita, yang kalau kita kurang paham dengan redaksinya, kita bisa lihat prakteknya. Jadi sebenarnya kalau mau jadi orang yang seperti diinginkan Allah, mudah sebenarnya, karena ada peraturannya dan ada contohnya. Dan yang mencontohkan itu adalah yang terbaik melaksanakannya. Jadi bukan peraturan untuk orang lain yang diamanahkan sendiri sudah mencontohkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sudah dekat ke hari raya ya. Lah ada yang pulang kayaknya ya. Dah berkurang. Tapi ibu tidak ada snack ya seperti hari Sabtu. Hai, bila tu makannya? Atau di jenjang sana? Ada baiknya kita belajar dari satu kejadian di zaman Nabi berkaitan dengan praktik sebagian orang berhari raya. Diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis, kita ambil yang riwayat Muslim. Hadis ini populer di kalangan ulama hadis.
yang di situ diceritakan tentang Bilal, Bilal bin Rabah. Jadi dikatakan oleh Abu Sa'id, ja'a Bilal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin barniyin. Jadi suatu saat Bilal itu mendatangi Nabi membawa kurma. Jadi dia ingin menyuguhkan kurma kepada Nabi sebagai hadiah baginya, yang itu kurma barni namanya ketika itu, kurma terbaik masa itu. Kalau kini apa kurma yang paling baik aja? Ajwa kan, itu yang paling mahal ya. Ketika itu namanya kurma barni. Melihat Bilal membawa kurma yang bagus itu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bertanya dia, min aina hadha? Hai Bilal, ini kurma mana ini? Bagus sekali kurmanya. Apa punya batang kurma yang bagus atau gimana? Tanya Nabi kepada Bilal, rancak mana aku kurmanya itu? Dari mana dapat? Kemudian menjawablah Bilal ini, katanya, kana indana tamrun radiyun. Saya sebenarnya punya kurma radi. Kurma radi itu kurma yang kurang kualitasnya, agak jelek lah itu, murah harganya. Setengah harga kurma barni tadi lah. Fabi'tu minhu sa'aini bi sa'in linut'iman Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya, saya jual 2 sak kurma jelek ini, kurma radi tadi, untuk membeli 1 sak kurma barni yang bagus tadi. Gitu. 1 sak itu berapa itu sama dengan 1 zakat fitrah. Itu banyak kan. Zakat fitrah itu fardu Rasulullah SAW. Zakat al-fitr itu sa'an min tamrin, 1 sak. 1 sak itu sebanyak apa kita itulah, ampe mud. Samud itu 2 saganggam gadang, kalau cara 2 tangan kita kau di dakian ambil tu samud, ampe kali mud itu yang 1 sak itu. Yang banyaknya sekitar 6 sampai 7 on. Ada kalau ada 6,2 kali ampe itu ya dapat angka 2,5 kilo itu. Kalau sampai 7 atau 7,25 seperti Imam Abu Hanifah, makanya ada yang mengeluarkan zakat fitrah itu 3 kilo. Sebab 7,2 itu kali ampe kan 30. Jadi 3 kilo. Jadi boleh bayar zakat 2,5 on sampai 3 kilo. Jadi katanya, ambo sebenarnya Rasulullah kurma radi, kurma kurang lah itu. Cuma ambo tukar kurma yang kurang tadi 2 sak, 2 ukuran zakat fitrah itu, dan ambo terima, ambo ambil kurma bagus yang kini kau dapat 1 sak. Kalau tak bayang kita tu transaksinya, kurma bagus 1 sak, atau kalau kita rubah je lah 1 kilo kan, kurma bagus tu 1 kilo, kurma yang jelek tu 2 kilo. Tukar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda zalika, Nabi kemudian berkata ketika itu, kata Nabi, Allah celaku, bahaya kata Nabi. Ainul riba. Kau riba sebenarnya kau memang betul-betul riba ya. La taf'al kata Nabi, jangan kamu lakukan itu.
Tidak boleh ini riba ya, kata Nabi. Kalau riba kan sama-sama tahu gitu kan. Barasul Allah mengharamkan itu. Malah di ujung ayat 275 tadi itu, wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang lah dia tahu, yang lah ada pelajaran tentang riba kayaknya, tapi nyomada taruhnya karajo itu kan, dia itu masuk neraka, kekal di dalamnya. Semua cerita kita dulu tentang orang yang melanggar hukum waris, dia kekal di situ. Orang lah 0 kilometer dosanya pindah ke surga kan, ini tidak pindah-pindah. Jadi bahaya sekali. Dia kata Nabi, kau sama ada benar riba kok? La tafal, jangan begitu. Fa idza aradta an tashtari, kalau kamu mau beli kurma barni, kurma yang bagus tadi itu, fa bi tamra bi bai'in akhar thumma ashtari. Caranya boleh kata Nabi itu, jual dulu kurma kau yang kurang tadi itu, yang jelek tadi itu, jual dulu dengan harga tertentu. Kemudian dari hasilnya itu baru beli kurma yang rancak. Agak hasil jualnya itu sapas membeli kurma yang bagus dari itu boleh. Selesai dulu urusan kurma tadi itu, baru kemudian beli kurma yang bagus tadi itu. Itu kecil Nabi. Itu kan sama saya tiba-tiba. Kalau hasilnya sama, nanti kita bahas itu. Jadi ini termasuk barter ya, tukar menukar, jual beli barter yang diharamkan itu. Jadi kalau kita tukar bare rancak itu biasanya bare apa biasanya bare rancak, bare kampung apa kan? Orang Solo orang. Ndak bare sejunjung apa je, bare Solo orang. Kalau bare kampung tukar bare kampung Paji misalnya kan. Bare apa sekarang? Bare Paji 2 karuang. Itu riba namanya. 5 karuang lah. Jadi kalau bare itu tukarnya sambung. Ada hadis yang lain, kita kumpul dua hadis yang kita bahas ini. Ada bahasa lain yang menegaskan itu. Kata Nabi, juga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim juga kita ambil agar jelas sahihnya itu. Kata Nabi, al-dhahabu bil-dhahabi. Kalau kamu mau barter, tukar menukar emas dengan emas. Wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak. Wal burru bil burri wasyairu bis syair, tukar menukar gandum, apakah gandum halus, gandum kasar. Wat tamru bit tamri, kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Untuk 6 komoditi itu yang kemudian oleh para ulama disimpulkan 2 hal, satu alat tukar, yang satu makanan atau makanan pokok. Itu kalau ditukar itu syaratnya mislan bi mislin, yadan bi yadin. 2 syaratnya. Pertama jumlahnya sama, yang kedua kontan, langsung diserah terimakan cash. Faman zada aw istazada faqat arba. Kalau adonan melebihkan, ko bare hambo agak kurang macam Pakji kan. Pakji dek rugi tadi lari sekali. Tadi lah Pak Jaman. Masa ambo 2 karuang bare buya sekaruang aja. Atau kalau ambo minta tambahkan bare Solo kok 2 karuang enggak bisa sekaruang. Ambai yang menambah
ada yang menambah 2 karuang lah karena barang yang berkurang. Atau yang minta tambah faqat arba wal akhidh wal mu'ti fihi sawa. Orang yang mengambil lebihnya tadi atau yang memberi, maka sama saja pelaku riba dua-duanya. Jadi untuk itu kalau awak tukar menukar ame, kalau awak tukar menukar apa tadi, ame, perak, gandum, kurma, apa tadi garam, itu mesti sama jumlahnya itu. Dan tamar di situ disebutkan mesti mislan bimislin, samo banyaknya. Kemudian yadan biyadin, dalam hadis ini juga sawaan bisawain, sama saja. Jadi dia itu sama jumlahnya dan cash, diserah terimakan langsung, enggak ada. Jadi ini termasuk yang kalau ada yang lebih faqat arba, itu di situ ribanya. Yang magih, yang menerima, yang balabo, yang rugi, sama saya. Pai rombongan itu touring ke neraka kedua-duanya. Gitu. Dengan demikian tukar menukar, kalau uang misalnya, uang itu disamakan dengan emas perak, karena emas dan perak di masa Nabi itu fungsinya dua posisinya. Ada yang sebagai mata uang, ada yang sebagai perhiasan, logam mulia. Jadi kalau tukar menukar yang seperti itu, maka dia mesti sama dan cash. Kalau begitu boleh tukar menukar piti ketek, piti gadang dengan jumlah tidak sama kalau hari raya. Boleh atau tak? Ada yang lah menukar piti ketek nak. Ambo bukan tukang piti, kau ada nukar piti ketek nak itu. Ambo bertanya itu. Kari karyo apa? Pulang kampung kan? Kok kadiagen piti mau 50.000, 20.000 itu kan kadang nah. Tukar de piti 2.000, 5.000 lah, terus 10.000 kadang. Ada yang dalam peti menukarnya di jalan di bank. Kalau manukannya tidak sama jumlahnya, piti 100.000 ditukar piti ketek 2.000, 90.000. Apakah itu boleh atau tidak? Atau kalau anak tanda pelaku uang, ini boleh Pak Haji? Boleh. Tak boleh ya, kalau dengan model yang sekarang. Sebab kenapa? Uang ditukar dengan uang itu sama dengan tukar emas dengan emas. Itu harus mislan bimislin, ya, dan biadin tadi itu. Dua syarat, jumlahnya sama dan selesai ketika itu. Jadi kalau 1 juta kita tukarkan, ya 1 juta lo baliknya. Tak boleh kurang lah. Balik 950 karena piti ketek lebih memudahkan kita bagi-baginya. Dia mesti sama dan cash. Kalau ada nalah manukan dekat itu minta kamu tu tak Islam boleh yang dah usah salah tukaran juga. Kalau kurang tak boleh, kalau lebih nak ada. Itu kan sindan juga anda mat boleh. Maksudnya peti 100.000 tu bayar 110 kau. Itu pulangnya 100. Cadik lebih bu ya. Kurang tadi tak boleh kalau lebih. Syaratnya kan dua tadi kan. Sawaan bisawain atau mislan bimislin. 100 dia 110 sama atau beda?
beda ya namanya itu. Iya Pak. Ah, ada solusi dari tahun. Itu solusinya. Jadi kalau dengan cara yang ada tu di agen PT 110 itulah cara ibu tadi itu ya. Ibu kan dia cadik kok dia kakak tadi kan. Itulah cara itu. Dibayar 110 langsung lagi itu. Kemudian terima PT ketek-ketek 2000, kalau 2000 1000 baralai tu. Mau puluh alai kan. Terima itu kan. Kalau seperti itu tuh langsung seperti itu salah. Itu yang arba tadi itu. Faqat arba itu riba. Atau kalau dalam riwayat pertama ainul riba. Kok jale-jale kok riba. Betul riba. 100% kok riba. Jadi sabananya kalau kita itu baca caranya Ustaz. Orang tu kanlah bajari bau sawu kan, pai menukar kabang. Ada adik-adik kawan-kawan di fakultas cerita kan, ambo pai menukar peti kabang, mai si aplikasi lo untuk antri. Iya mau itu gini. Because itu tu antri lo lama kan, habis lo hari ni. Peti nak ditukan 100.000 atau 1 juta lah kan, 1 juta untuk Pak Kilal kan seketik dia. Sekabik dia kan. Iya kan. Mengalau lah menukar 1 juta ke setengah hari, duduk di bawah tu kan banyak orang antri. Orang tu maunya berantri-antri seperti itu kan bajarih itu, bajaso kan. Pai baralo minyak ondanya ke situ. Baralo habis energinya kan, itu kan ada poin itu. Jadi sabananya kan ada modal jasanya di situ. Jadi kalau kita tukarkan saja dengan PT yang sama timbul balik, tentu tidak menghargai jasa orang tua. Makanya seperti yang Pak Unsabui tadi itu kita pisahkan itu kan sebenarnya dua transaksi itu, dua jual beli. Satu jual beli tukar menukar, dua jual beli barter kan. Kalau dulu kan memang ada jual beli barter. Kalau kini kan tidak ada. Dulu waktu ketik-ketik tekan aja kan. Kalau masak padi malam di sawah, kadang sampai 2 hari gitu. Pas beko amak mangin-angin padi itu kan, membarasian gabuk-gabuknya. Pokoknya tiba orang bo MB, bo boyok cara kami kan. Itu ada sabun, ada apa itu tukar padi je sabun je. Kalau gini kan tak ada. Nah, yang seperti tadi itu jual beli barter kan. Yang kedua jual beli jasa. Jual beli barter tukar. Kalau jual beli barter itu kalau barangnya senilai itu mesti sama. Bukannya barangnya sama mesti sama jumlahnya. Misalnya tadi PT dengan PT, tidak boleh beda. Tapi kalau nanti beda, ameh jo perak, itu tergantung lebih ke berapa sarannya kan. Yang penting di situ ya dan biadinnya yang tinggal harus tunai. Jadi kalau bapak dan ibu menukar ameh jo PT atau kembali ameh, itu tidak boleh kredit itu. Ini adalah jual meh kredit, tidak membaca. Jadi tidak boleh itu jual emas kredit, kan? Kredit ameh. Itu termasuk yang arba tadi itu. Jadi dua hal itu. Pertama jual beli tukar barter tadi itu. Tukarlah. Kemudian yang kedua adalah jual beli jasa. Jual beli jasa itu terserah orang yang menjual itu barangkali dijualnya misalnya kan.
Ambo labi harimau sekian, labi lo minyak andamo segitu. Kalau ibu tukar peti 1 juta, maka bayar jasa ambo 100.000 atau 50.000. Terserahnya maju. Kalau kita setuju kita balik, kalau enggak jadi. Walaupun beko jumlah yang kita bayar di luar pertukaran tadi sama jumlahnya dengan beli jasa tadi itu, tapi itu 2 hal yang berbeda. Itu yang satu haram, yang satu halal. Itu kan beda cara saja. Iya beda cara itu memang itu halal dan haram. Misalnya bawa sepeda misalnya ke masjid gitu, bolataan di situ, buat sedang otak sih. Tiba Pak Yon kan, nyo paralu, nyo bawa lari je sepeda tu tu. Bukan nyo bawa lari ya, nyo racak katanya. Nyo bawa lari itu payah lah Pak Yon kan. Ndak ada yang pinjam-pinjam tu, padahal duduk saya suka. Ketika Pak Yon ku kembali, ambo masih duduk di situ. Sepeda tu kalau ndak dibawa Pak Yon tadinya tetap juga terletak situ. Itu beda hukumnya dengan sebelum Pak Yon tadi itu. Wia pinjam sebentar sepeda sebentar ya kan. Bawalah Pak. Walaupun terlambat Pak Yon tadi itu baliknya sehingga mau nunggu dulu. Tapi yang kedua itu halal, yang pertama tadi haram. Yang beda transaksi ya kan. Kalau aku yang parah lebih jale kita beda. Kalau seorang laki-laki kan nya ingin seorang gadis misalnya, nya kontaknya bapaknya, nikahkan ambo dengan anak bapak kan, terjadilah pernikahan di situ. Bergaulnya setelah itu halal, beribadah malahan berpahala. Beda kalau seseorang nya kontak macukarinya kan, bisa saya untuk bisa kan, ngapain bergaul. Kan beda transaksi itu. Yang satu halal ibadah berpahala, yang satu zina dosa besar neraka. Jadi kita jangan mengabaikan transaksi yang beda itu. Itu yang disebut dengan ayat 275 tadi itu wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Bai' itu jual beli itu halal, riba itu haram. Memang mirip-mirip kadang-kadang kayak pokoknya itu. Kan syarat itu juga bayar itu. Iya. Karena itulah orang-orang pelaku riba itu mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Repot-repot panah. Kalau sinanya tiba enggak situ itu. Kalau tukar beli kendaraan bertambah. Ya. Kalau yang tidak boleh itu yang 2 jenis tadi itu tuh. Satu jenis alat tukar kan, atau yang dijadikan untuk mengukur nilai sesuatu, emas, perak, piti. Yang kedua makanan itu yang disebut dengan barang ribawi, benda ribawi. Tapi yang lain-lain boleh langsung dihitung nilai, tapi dinilai secara baik-baik dan jangan ada penekanan di situ. Yang satu terpasu, yang satu nilai sebaik-baiknya. Semua tadi pertanyaan itu. Pak kita kalau Pak ya. Kalau tukar motor misalnya, tukar auto, itu kan auto semua cie auto baru, Innova baru, cie itu Kijang lama misalnya kan cie semua cie roda semua ampek ya, setirnya cuma cie. Kalau itu tidak sama dengan sama Toyota lagi. Sama lah sampai balik dulu Kijang kok tahun sekian di situ yuk balik kan. Kini Innova kok situ yuk balik. Tidak, itu tidak sama. Kalau itu hitunglah nilainya sebaik-baiknya. Jangan ada tekan menekan, jangan ada tipu menipu, jangan ada suruh kesuruh kan. Ya. Ya. Kalau mereka sepakat tak masalah. Yang penting kan nilai itu diukur dari seberapa mau yang memberi, seberapa mau yang menerima.
Udah beda kok. Yang tadi itu punyanya Innova baru kan, yang satu punya Kijang kecil yang punya Innova kok. Ambo yang mencari-cari Kijang kok mah tu. Kamal mau cari ndak ada usul. Kini di ibunya orang punya Kijang tadi kan. Ambo tukar de Innova lah, ku mobil impian ambo maknya. Kok serius kok Pak? Iya kan? Ya serius ya. Kok serius Pak? Bo PKB-nya kami buat setengahnya. Kita jadian sekali. Iya ya. Kalau begitu boleh. Kalau memang mereka yang mau. Tapi kalau tidak bisa tukar itu, saya dah kecil dalam bengkel kan. Namun kok 10 Kijangnya lu dapat kecil. Jadi tergantung nanti. Kalau itu boleh suka sama suka. Yang tidak boleh suka sama suka itu kalau dia melanggar syariat. Antara bujang dek gadis kan lah suka sama suka, itulah lalu saya. Kalau itu tidak boleh. Lah, jam bawa sinjong ko belang ko sinjong banyak anak cie ke saya tahu. Nah, jadi yang tadi itu kita tidak mudah terjebak oleh kebiasaan satu tempat dan lain sebagainya. Mentang-mentang kini pada repot-repot ke bank tukar salah siko rugi-rugi seketik. Nah, ndak itu timbulnya. Ada caranya tadi itu, Pak, ambo tukar piti, tapi caranya menurut yang mau inginkan. Pak caranya itu bu, ya kalau ada Pak caranya ya pokoknya 10% dari harga itu. Kalau Pak nuka 1 juta, 1 bayarnya. Kalau Pak nuka 10 juta, 1 juta bayarnya. Taruhlah seperti itu. Atau 5% terserah adanya. Nah, Pak, ambo kini tong nak terkait itu. Kini tukar menukar harus sama. Sudah itu bara Pak minta jasa Pak ambo bayar. Nah, kalau setuju kok mau bayar, kalau tidak jadi. Kalau namun seperti itu selesai urusan kita. Halal jadinya itu. Sebab itu maetong bayaran berdasarkan jumlah piti itu beda dengan maetong bayaran betul-betul berdasarkan real jasanya itu. Beda yang diperjualbelikan itu. Piti tidak bisa dijualbelikan itu. Piti itu alat ukur kan. Kalau berdasarkan nominal piti, makin banyak tukaran, makin banyak lo bayarnya kan. Sehingga ketika kita menukaran banyak, dia menukaran seketik, beda bayarnya itu. Sementara kalau berdasarkan jasa, dia itu dihitung berdasarkan komponen jasa tadi itu, bara wakatunya, bara minyaknya. Sebab kalau inyo membawa piti 10 juta, membawa piti 1 juta, beda atau sama habis minyak ondanya. Kalau bawa 10 juta Pak kancang lo lari minyak itu. Sehingga banyak lebih minyak ada kan. Kan tak betul itu. Sama aja lebih minyak aja kan. Beda cara itu. Itu kalau begitu menukar seketik gadang je bayarnya. Itu ya memang tak itu. Sama pulang kampung kasih junjung Pak Ji kan. Kalau cater tu kalau seorang saja mencater kadang kan ni. Tapi kalau berlima mencater kan bisa dibagi setiap seorang. Kan itulah terjadi dalam kehidupan kita kalau jual beli jasa ya seperti itu. Jadi bukan ditutup mati di situ, tapi seperti Pak Un Sabui tadi itu kan ada jalan keluar. Yang penting kita tidak meniadakan beda-beda transaksi itu. Transaksi itulah, akad itulah yang membedakan hukumnya jadinya. Islam memang untuk mendudukkan itu. Sehingga mereka tidak payah-payah gitu beribadah di bulan Ramadan ke, tapi kemudian sudah itu atau malahan di Ramadan sekalipun lah macam-macam puala balik kan. Sebelum kita tutup silakan tanya. Ya. Ya.
Ya. Ya. Makan saja di rumah, tidak usah makan di rumah. Iya, Pak Bakarah tadi ya. Izin masuk hati ko kadun lo kapal ko pecakak lo ada abi ko gitu. Pak nak telok melawan Nabi. Kami bakawan dulu tu. Jika ada aturan seperti itu dan kita tidak punya alternatif untuk menentang itu, ya kita lakukan kalau kita mau. Kalau kita tidak mau, boleh tadi kan, bawa nasi ke restoran tu numpang makan itu kan. Kan bisa kan makan di restorannya mau itu. Wah, bawa nasi wah seorang kan, numpang di restoran tu. Jadi itu kita ikuti ya, tidak. Jika ada peraturan tertentu yang kita terikat dengan peraturan itu, kita tidak mungkin menolaknya, ya kita ikuti selagi kita bisa mengikutinya. Dan kalau kita punya pilihan untuk tidak mengikutinya, ya kita ikuti itu. Kalau peraturan itu salah, yang masalah adalah orang yang buik dan melaksanakan peraturan itu, bukan urusan kita. Sebab itu memang kadang-kadang jadi pikir-pikir itu. Orang nan pitihnya diagi orang, ya kan minta-minta misalnya kan miskinnya tuh. Nyebali makanan di situ. Orang semiskin itu saja oleh kena pajak aja kan. Itu memang problematik itu. Jadi kalau kita punya pilihan ikut atau tidak, kalau kita nak setuju kita nak ikut. Tapi kalau kita yang ingin makan di restoran tu dan peraturannya model itu, tentu kita harus ikut peraturan tu loh. Tak bisa lo hendak ambo ingin makan siko, tapi dengan syarat bo nak bayar pajaknya lah. Tak bisa lo dah. Bisa lo model itu kan. Bawa saya nasi seorang di rumah pak kan, tapi itu seorang tu. Jadi kalau ada aturan yang kita tidak mungkin keluar dari situ, kalau kita punya pilihan untuk menolak, kita tolak. Kalau tidak ada pilihan, kita ikuti saja dengan bara bisa kita ikuti. Dan kalau itu keliru, nanti urusannya sama orang yang buik, semua orang menjalankan. Awak nak kena itu. Ada lain bertanya? Atau kita tutup lain? Ibu-ibu, anak tandolah setuju ya. Manan balabih 10 ibu mah tadi yang balabih 10.000 tadi bukan. Yalah, mudah-mudahan kita berhari raya dengan sebaik-baiknya. Mana yang pulang kampung elok pulang kampung ya Pak Jaya, selamat pulang balik kan. Semoga kita kembali ke fitrah di Idul Fitri ini. Atas segala hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.